Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, luar biasa pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa. Takwaan kita. Oke. Kita akan, jadi ketika itu kan Nabi Adam punya 4 orang, dilakukan oleh manusia pertama. Kemudian perjalanan waktu ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ Allah memerintahkan juga untuk melaksanakan kurban melewat mimpi. Ketika itu Nabi Ibrahim mimpi, dia diminta untuk menyembelih sang putra Nabi Ismail. Manusia ini kan Allah itu memberikan dua apa namanya ya, kan manusia itu terjadi. Nah, sebagaimana kita tahu, jasmani rohani itu untuk bisa tumbuh berkembang itu butuh nutrisi, istilahnya kan gitu. Oke. Jasmani juga dari umpamanya kita lahir gitu kan, dari lahir sampai gede itu kan butuh nutrisi. Supaya apa? Supaya yang dulunya kecil bisa berkembang tambah gede. Sebetulnya rohani kita, roh kita itu juga butuh. Nah, di roh itu butuh nutrisi gitu. Nutrisi. Nah, apa sekarang nutrisinya tuh bentuknya apa ya? Nah, ini jadi nutrisi kita itu kan, roh kita itu ada, tadi kan ada fujur, ada takwa. Ya. Tinggal sekarang kita mau memperbanyak atau memperbesar, mengembangkan yang mana? Apakah kita mau fujurnya atau takwanya? Oke. Nah, untuk mengembangkan takwa kita, meningkatkan takwa kita, itu banyak sekali nutrisi yang sudah disediakan. Betul, sudah diperintahkan Allah, dituntunkan Allah di Quran maupun di hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah dengan kurban ini gitu. Kalau kita lihat di Quran kan banyak ayat-ayat atau syariat-syariat yang di situ ujungnya itu untuk meningkatkan ketakwaan. Contoh seperti puasa. Kita harus memberikan nutrisi takwa kita. Ruh takwa kita itu butuh nutrisi. Nah, tadi salah satunya puasa. Nah, kurban juga gitu. Kalau di Quran ini saya bacakan nih ayatnya di surat Al-Hajj ayat 37. Ini kan Allah menegaskan bahwa la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaan kita. Oke. Gitu. Di balik ketakwaan, nilai pengajian-pengajian di setiap sekolah karakter yang ada di Pena Ilmu itu dulu selain kurban, ketakwaan kita meningkat, Allah juga memberikan ukhronya. Ya. Jadi begini, kalau kita coba tarik ke belakang dulu tentang Nabi Ibrahim tadi. Oke. Nabi Ibrahim itu kan istilahnya gini ya. Kalau kita pengen belajar atau meneladani bagaimana seseorang dengan ketakwaannya, itu contoh yang paling baik adalah kisah Nabi Ibrahim. Kisah di mana Nabi Ibrahim ini benar-benar dalam hidupnya itu ketakwaannya itu benar-benar diuji dan terbukti luar biasa. Ketika itu kan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan Nabi Ismail itu kan butuh proses. Ya, betul. Beliau kan waktunya lama. Kemudian sampai kemudian diberikan putra Nabi Ismail gitu kan. Dan ketika itu begitu sudah punya anak, Nabi Ismail masih umur balita, Allah memerintahkan untuk membawa istrinya Hajar dipisahkan. Betul, bersama Ismail putranya dibawa ke Makkah waktu itu kan. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat logika manusia, bagaimana seorang yang istilahnya punya istri, anak baru balita, kemudian ditinggalkan di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada sekali tandus, tidak ada apa-apa. Dan itu karena ketakwaannya Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan? Ya sudah, ketika Allah perintah, itulah yang dilakukan tanpa ada pertanyaan apapun. Tanpa ada pertanyaan. Iya, tanpa ada pertanyaan. Maksudnya alasannya apa? Kenapa kok diperintah seperti ini? Itu murni karena ketakwaannya kepada Allah. Ketakwa itu kan kalau kita definisikan sederhananya kan manusia yang hidup hanya semata-mata mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara konsisten dan terus-menerus, itulah takwa. Jadi kalau ada istilah beberapa ulama istilahnya ya khaufullah
qawam, maksudnya atau adwam. Takut pada Allah secara konsisten terus-menerus, itu namanya takwa. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim benar-benar teruji ketakwaannya, ditinggalkan di situ. Begitu kemudian ditinggalkan, beberapa tahun kemudian kembali lagi ke Mekah. Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa. Ada perintah lagi, wahyu dari Allah untuk menyembelih. Bayangkan. Luar biasa. Itulah ketakwaan yang istilahnya benar-benar kalau kita pengen tahu seperti apa sih takwa itu, itulah kisah dari Nabi Ibrahim yang bisa kita tiru. Nah dari situ kemudian banyak sebetulnya syariat-syariat yang lahir dari kisah Nabi Ibrahim. Terus kemudian bagaimana sang ibunda Ismail alaihissalam, Hajar, Ibu Hajar, betul, ketika itu mencari air karena di situ sama sekali nggak ada air, ya kan? Naik ke Bukit Sofa, kemudian turun ke lembah, naik lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali, kemudian jadi syariat sa'i. Seperti itu. Terus Zam-Zam itu juga dari kisah Nabi Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu takwa. Nah, tadi kalau pertanyaannya Mas Fakih mengenai apa outcome-nya dari ketika kita takwa, banyak sekali. Jadi kalau mamanya orang takwa itu, kalau di Quran kan Allah firman-Nya begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Itu salah satu efek ya, dampak dari ketakwaan, hasil atau ukhra dari ketakwaan. Ketika kita takwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kita akan selalu dibimbing di setiap kesulitan, akan diberikan jalan keluar. Terus kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberi rezeki oleh Allah dari mana yang tidak disangka. Itu yang dibuktikan oleh Allah di dalam kisah ini ya. Betul. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri anaknya, nggak tahu. Iya, di situ tidak ada apa-apa. Betul. Apa yang terjadi kan nggak tahu. Akhirnya yaj'allahu makhraja. Semua dilakukan. Betul. Dan kalau kita lihat haji itu kan jutaan manusia yang kumpul di sana, dan itu luar biasa. Fenomena yang luar biasa, tidak ada tandingannya di dunia ini kan, tentang haji. Nah, itulah kemudian yang menjadi outcome ketakwaan itu seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya ketika kita kemudian memahami kisah ini, terus kemudian kita coba lihat hikmahnya bagaimana, ambil hikmahnya, kemudian kita jadikan bekal untuk kita hidup, itu ya luar biasa. Jadi ketakwaan itu memang ya tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan ya takwa saja. Sama seperti ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk keluar dari jangkauan Fir'aun. Iya. Waktu itu dari Mesir, kemudian keluar, kemudian ya sudah keluar aja tanpa mengetahui. Betul, udah keluar aja. Kemudian begitu di depannya laut, di belakangnya pasukan Fir'aun, kan Nabi Musa nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Hanya karena ketakwaan beliau, kemudian Allah memberikan yaj'alahu makhrajan tadi. Jadi ketakwaan itu sangat luar biasa, dan ketika kita terus meningkatkan ketakwaan kita, otomatis kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, berkaitan dengan tadi, kenapa kurban itu tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Karena kurban sini kan kalau dari kata kurban itu kan isim fiilnya kan koroba, ya korobu, ikrob, koriban, kurban kan gitu. Jadi kurban itu istilahnya pendekat, mendekatkan. Betul. Sesuatu yang atau media untuk mendekat kepada Allah, itu namanya kurban. Nah kurban sendiri kan sebetulnya banyak macamnya ya, ada yang unta, betul, ada sapi, hewannya ya, betul, itu ada kambing dan sebagainya. Tapi kalau secara hikmah ya, kurban itu ya sesuatu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita berikan itu sebetulnya bukan kok kemudian Allah yang butuh, bukan, itu sebenarnya kebutuhan kita sendiri gitu kan. Jadi kurban itu minallah ilallah. Gitu loh. Jadi kita kurban itu kan ya dapatnya dari Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. Nah, itulah kemudian ketakwaan kita di. Ya nih, jadi kita kembali ke tema kita adalah kurban. Dalam berkurban di situ ada nilai meningkatkan ketakwaan. Tadi di dalam selipkan kisah tadi diterangkan bahwa Allah memberikan
selain meningkatkan takwaan, Allah juga memberikan dalam bentuk real nyatanya di dalam keduniaan. Betul, betul. Nah, dari kurban ini, kalau tadi kan kisahnya Nabi Ismail dengan ibundanya, sehingga sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam itu prosesnya beliau di kota Mekah, pengorbanan beliau, ketakwaannya beliau dengan ayahandanya menjadikan satu kisah dan juga apa ya, rangkaian dalam ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, di kurban bukti dari kisahnya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika proses pelaksanaannya kurban itu ada kisah apa yang mungkin juga bisa ini loh, selain Allah menjanjikan kalian bisa memberikan ketakwaan, juga Allah memberikan bukti real di dunianya, Allah memberikan ukhronya, kelebihannya. Ya, kalau sebenarnya kalau dari aspek apa ya, kan kalau dari aspek ketakwaan tadi kita sudah bahas tadi, kurban sendiri ada aspek sosial yang sebetulnya mempunyai apa ya, dampak yang cukup besar. Karena kalau di sini kan di surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alna lakum min syairillah lakum fiha khair. Maksudnya gini, syairillah itu kan berarti salah satu saran untuk syiar. Betul. Jadi ketika kita kurban itu bisa menjadi salah satu sarana syiar. Jadi kalau kita lihat sejarah, dulu itu sebetulnya umat-umat selain umat Islam itu juga kurban. Melakukan. Betul. Tapi mereka kan tujuannya untuk persembahan. Oke, berhala. Berhala. Nah, ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kurban itu ya tadi minallah ilallah. Dari Allah dikembalikan kepada Allah. Betul, Allah. dan itu bukan untuk persembahan kepada Allah. Apa buktinya? Wa ta'imul qoni awal mu'tar, hasil dari kurban kamu itu berikan. Betul, kita berikan kepada orang yang minta maupun tidak minta, kan gitu. Berarti kan ada aspek sosial di situ. Ini mensyiarkan kepada manusia yang lain bahwa kita kurban itu bukan untuk Allah, gitu kan. Allah tidak butuh itu. Tidak butuh itu. Bahkan tadi layan Allah luhumma wa walakin yanalu taqwa minkum, yang Allah butuhkan ketakwaan kita. Tapi dampak sosial dari kurban itu adalah kemudian kita punya sense of sociality, jadi sense of humanity. Jadi kemudian disitulah kemudian Allah memberikan sarana ketika daging itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dia minta maupun tidak minta. Itu kan luar biasa itu. Jadi aspek sosialnya juga ada di situ. Jadi kalau menurut saya memang kurban ini dari berbagai dimensi itu sangat betul, sangat positif gitu kan. Pertama, ketika secara pribadi kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, kemudian kalau secara sosial kita menjadi sarana syiar, kemudian menjadi sarana untuk kita saling ya peduli lah, empati kita. Karena orang fakir gitu kan, orang-orang yang memang kurang beruntung kadang-kadang kan untuk makan daging saja agak kesulitan. Betul, belum tentu. Kadang-kadang mungkin justru mereka makan daging ya waktu mendapat daging kurban kan gitu. Dan itu merupakan kegembiraan yang mungkin sangat besar bagi mereka gitu kan. Nah, itulah sarana untuk meningkatkan sense of humanity kita, empati kita kepada sesama kita yang kurang beruntung. Jadi itu aspek sosialnya. Berarti kalau di kisah yang Nabi Ibrahim itu kan Allah menukarkan Nabi Ismail dengan seekor domba. Domba ya. Betul. Nah, seekor domba. Dan di situ juga Allah bener nggak sih kalau di situ Allah juga memberikan pada Nabi Ibrahim ini loh, karena kamu takwa, kamu tidak jadi anakmu disembelih. Ya, nah itulah tadi yang saya lihat, yang saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu hanya takwanya kepada Allah yang dia tampilkan kepada Allah. Setiap apapun perintah dari Allah dia laksanakan tanpa harus menanyakan gimana. Karena dia tidak tahu, dan dia waktu itu sudah ya Allah ya sudah pasrah, ikhlas karena Allah aja, ini anak saya memang saya serahkan ke Allah, akan saya sembelih. Dan istilahnya kan kalau secara logika mati kan nanti mau disembelih. Dan itu saking sekarang gimana sih? Tidak ada satu orang pun ya seorang ayah kemudian menantikan anak bertahun-tahun sudah dapat anak, begitu ini disuruh menyembelih kan sangat luar biasa, itu sangat berat sekali. Dan Nabi Ibrahim nggak tahu nanti bahwa akan diganti domba, kan dia nggak tahu gitu loh. Ya itulah kemudian level ketakwaan seorang itu kan seperti itu. Dia benar-benar yakin
ikhlas karena Allah saja, Iya. apapun yang diperintahkan Allah itu sudah dilaksanakan, gitu kan? Dan Akhirnya kemudian takwa itu buahnya pasti manis, gitu kan? Endingnya bahwa ternyata kemudian Allah menukarkan anaknya dengan domba. Tidak jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi yang disembelih adalah domba, seekor domba. Itulah kemudian, dan ini juga menjadi satu hikmah bahwa kita ketika takwa kepada Allah tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah kecewa, gitu kan? Jadi ya sudah, dan memang harus niatnya ikhlas. Ikhlas itu artinya murni karena Allah. Oke, ikhlas, niat karena Allah. Apakah dengan kita sudah berkurban entah domba ataupun sapi ataupun kerbau mungkin gitu, terus kita nggak boleh memakan, kita nih yang kurban ini apa nggak boleh makan daging kurban yang kita sudah kurbankan? Kalau secara syariat memang sebetulnya masih diperbolehkan. Tapi maksimal kan kalau di hadis itu sepertiga. Sepertiga dari yang kita kurban. Berarti nggak salah ya ketika yang kurban itu untuk mendapatkan bagian dari kurbannya. Terus bisa dikonsumsi oleh dirinya. Tapi memang ya di sini salah satu syarat untuk bisa mencapai ketakwaan itu ya harus ikhlas tadi. Iya. Maksudnya bukan apa? Mengharapkan. Betul, harus karena Allah, lillah karena Allah, mukhlis lillah karena Allah. Tidak ada wah aku korban segini nanti begitu dapat tuh. Harus aku korban berapa sapi, kilo betul. Gitu. Masa aku korban sapi cuma dapat segini. Nah, itu nanti nilai ketakwaannya jadi tidak maksimal. Gitu. Jadi kan? Bukan konotasinya saya harus dapat daging segini, bukan. Nah, itu yang nanti akhirnya tidak sempurna ketakwaan kita gitu. Berarti dalam berkurban ini benar-benar kita diawali dengan niat karena Allah, dan di situ didasari dengan ketakwaan. Ya, betul. Jadi takwalah yang kita cari itu adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Itu tujuannya. Terus kemudian gini Mas Fakih ya, jadi takwa itu kan nanti orang yang takwa itu kemudian ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, kita kemudian kan ini deh ada indikator atau penilaian. Loh, saya ini sebenarnya ketakwaannya sudah takwa apa belum? Istilahnya sudah ada meningkat apa belum? Itu kan bisa dilihat dari ayat Qur'annya kan di surat Al-Baqarah itu kan alif dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutan ayatnya muttaqin ini kan ada ciri-cirinya tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu ciri-ciri salah satu bagaimana kita menilai, saya ketakwaannya sudah meningkat belum ya? Dilihat coba sholat kita seperti apa. Karena di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, kita infaknya sedekah kita seperti apa? Apakah sudah meningkat atau tidak? Kalau ternyata sholat kita nggak ada peningkatan, ya tetap aja sholatnya yang nggak tertib, tidak ada penambahan sholat sunnah mamanya ya, berarti ya ketakwaan kita masih perlu ditambah nih, gitu kan? Karena indikatornya salah satunya adalah sholat tadi. Kemudian infak kita bagaimana, sedekah kita bagaimana. Kalau ternyata masih ada rasa-rasa sayang untuk sedekah atau kurang maksimal dalam sedekah, berarti mungkin ketakwaan kita masih perlu ditambah lagi nih. Nah, seperti itu. Nah, Mas Amir, di dalam konteks ketakwaan ini banyak orang banyaklah kisah mungkin jauh dari zaman Nabi juga mungkin saat-saat ini orang yang dia tadinya mungkin menurut akal dengan sudut pandang finansialnya, kemampuan dia untuk mengeluarkan harta untuk berkurban itu jauh gitu. Namun karena dia punya keinginan meningkatkan ketakwaannya, di situ tadi kembali ke ayat bahwa Allah membantunya untuk mewujudkan kurban. Ya, betul. Nah, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Allah memberikan jalannya kepada hamba-hambanya yang benar-benar ingin bertakwa. Banyak yang tadinya mau kurban ini saya belum tahu nih mau kurban apa, tapi dia sudah punya angan-angan pengen misalnya tahun ini saya pengen kurban sapi, tapi sampai saat ini belum punya lah. Tapi ketika mendekati hari H, di situ ada jalannya dan delalahnya Allah memberikan apa yang dia angan-angan. Ya itulah kemudian sebetulnya gini ya,
hidup ini kan kalau secara konsep Quran adalah cobaan. Oke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, kan gitu. Jadi hakikat hidup itu ya sebenarnya cobaan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tahu ini cobaan, ujian bagi kita. Orang itu kalau menghadapi ujian kan harus ada usaha. Ya. Nggak mungkin Dia diam saja. diam saja, nggak ada usaha gitu. Nah, usaha itu diiringi dengan doa. Jadi ketika kita kemudian punya satu niat, apalagi niat itu niat ibadah. Kurban itu kan salah satu ibadah syariat, ya. Kemudian yang kita lakukan ya pertama niat dulu. Diniatkan karena Allah bahwa saya ingin berkurban. Kemudian dilanjutkan dengan ikhtiar. Nah, tugas kita cukup itu aja. Niat, ikhtiar diiringi dengan doa. Oke. Selesai. Adapun nanti hasil akhirnya, end produknya, outcome-nya itu wilayahnya Allah. Seperti tadi Mas Baki membahasnya, ada orang yang sudah niat nih, saya pengen kurban. Padahal dia nggak punya duit nih. Belum kelihatan. Belum kelihatan nih. Seperti itu kan. Ya sudah, tugasnya dia adalah niat, memantapkan diri, meniatkan diri untuk melakukan ibadah tadi. Kemudian apa? Ikhtiar. Ya sudah, usaha dong. Kan nggak mungkin kurban itu kemudian tanpa ada duit untuk membeli hewan kurban. Ya udah, ikhtiar. Dibarengi dengan doa. Gitu lah. Nah, dalam perjalanan walaupun kadang-kadang ketika kita ikhtiar itu, syarat ikhtiar yang disyariatkan Allah itu adalah ketika kita minta tolong sama Allah. Kan kita kan ini, ikhtiar, doa. Di dalam doa itu Allah berfirman, ista'inu, kalau kita mau minta tolong sama Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ketika kita kemudian ikhtiar minta tolong sama Allah, itu syaratnya ada dua tadi, bis-sabri was-shalah. Dengan bersabar, sabar dan juga sholat itu doa. Oke. Jadi kalau kita ikhtiar hasilnya belum nampak, ya sabar saja udah. Lakukan saja terus. Betul, proses terus secara konsisten terus menerus. Dan nanti pada titik akhirnya itu wilayahnya Allah. Berarti garis besarnya lakukan tugasmu biar Allah melakukan proses selanjutnya. Iya, istilahnya do your part. Let Allah do the rest, gitu kan? Lakukan bagianmu, biarkan Allah yang melakukan. Karena kita nggak mungkin ya berupaya la haula wala quwata illa billah. Jadi gini, ya tadi kalau memang Allah itu kita ikhtiarnya betul sungguh-sungguh karena Allah, kita juga sudah doa diiringi dengan sabar, ya kan? Iya. Kemudian tahu-tahu saja nanti Allah akan memberikan solusinya seperti apa, gitu loh. Itu nanti Allah yang ini. Ketika kemudian kita sudah pada satu titik tugas kita sudah kita laksanakan, bagian kita sudah kita kerjakan, kewajiban kita sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, nanti Allah yang akan menentukan, mewujudkannya. Dan kita harus ingat gini, Pak Mas Wakih ya. Kadang-kadang manusia lupa bahwa Allah itu tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah itu sebetulnya akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke. Kan gitu. Para generus sekalian, hari ini kita dapat suatu bahwa memang tidak menutup kemungkinan, mungkin yang sampai saat ini belum terbayangkan apa saya bisa berkurban tahun ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Betul. Ada kesempatan yang insya Allah Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 ya. Insya Allah, betul. 31 bulan Juli. Nah, ini masih ada kesempatan. Masih. Bahkan bedanya ibadah Zulhijjah ini atau menyembelih hewan kurban ini selain di hari raya Idul Adha yang pertama, Allah memberikan kesempatan di hari-hari sampai hari terakhir ya. Hari terakhir. Masih bisa menyembelih. Ya. Ayo, masih ada kesempatan kita untuk semangat dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Insya Allah dengan adanya ngopi kita pada hari ini, kita bisa terbuka lagi, tergugah lagi semangatnya. Banyak generus-generus yang sekarang ini
dengan potensinya sudah bisa mewujudkan hewan kurban semaksimal mungkin. Ya, sebisanya lah. Sebisanya. Nah, dan tadi konteksnya adalah niat karena Allah. Ya. Dan juga yang perlu kita ini pahalanya luar biasa loh kurban itu. Oke. Pahalanya luar biasa, satu helai bulu dari hewan yang kita kurbankan itu satu kebaikan. Padahal bulunya hewan itu luar biasa banyak sekali. Gitu. Ya, jadi ya itu kemudian apa istilahnya, darahnya itu sebelum jatuh ke tanah itu pahalanya sudah ada di satu tempat di sisi Allah. Mas Amir, sebelum kita akhiri nih ngopi kita pada siang hari ini, mungkin bisa kasih statement. Ya, jadi gini, yang perlu saya tekankan tadi, karena kita mengambil hikmah dari kurban ini untuk membangun karakter takwa. Jadi kita harus benar-benar meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana kedua sosok yang luar biasa ini, ketakwaan mereka, para nabi-nabi Allah, para khalilullah ini, bagaimana kemudian dalam hidup ini memang kita ini harus selalu bisa bertakwa kepada Allah. Tidak boleh kita ini kemudian lalai untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya, menjalankan segala perintahnya Allah sebaik-baiknya, sakpol kemampuan kita, dan kemudian berusaha sebaik-baiknya untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal mungkin sakpol kemampuan kita. Nah, itulah konsep takwa. Bagaimana hidup kita ini semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah takwa, dan selalu takut kepada Allah. Takut gimana? Yaitu tadi, takut akan azab Allah ketika kita melakukan dosa, ya kan? Takut bahwa kita kemudian belum pantas untuk masuk surga. Nah, itu kan selalu rasa takut itulah yang kemudian kita pupuk, kita kemudian tingkatkan lagi supaya takwa kita itu bisa bertambah. Karena gini, orang yang mulia itu yang dinilai adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau dari pandangan Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi jazakallahu khairan kepada Mas Amir yang sudah bisa hadir